Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Pemirsa, akhirnya Profesor Mahfud MD kena selepet juga dong oleh tim kuasa hukum Prabowo Bapak Yusril Iza Mahendra. Karena kelihatan banget Profesor Mahfud ini akhir-akhir ini statementnya banyak yang bertentangan, di mana beliau mengatakan mereka maju dan menggugat ke Mahkamah Konstitusi bukan untuk mencari kemenangan, melainkan mencari keadilan. Sembari beliau memohon untuk mendiskualifikasi paslon 02, biarlah paslon 01 dan paslon 03 yang bertempur di pemilu. Bukankah itu mencari kemenangan? Bapak Mahfud yang selama ini kita kenal selalu lurus, selalu bijak, selalu menyingkapi sesuatu itu kalau sudah A ya A gitu orangnya itu. Habis pikir. Mari pemirsa kita simak videonya. Merujuk pada norma konstitusi sebagaimana termuat di dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, tidak perlu dibacakan, yang berdasarkan norma konstitusi tersebut, maka pihak terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi sehingga secara konstitusional wajib untuk dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Tingginya perolehan jumlah suara sah yang diperoleh pihak terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan yang begitu tinggi dari mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah negara kesatuan RI termasuk luar negeri guna memberikan amanat kepada pihak terkait untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dan kontestasi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden RI yang kami yakini ketiga pasangan ini adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Hal ini bagaimana pengejawantahan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45 yang menegaskan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini pula telah disadari pemohon sendiri dengan mengutip adagium Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Justru atas narasi-narasi pemohon dan petitum pemohon yang menegasikan suara 96 juta lebih rakyat Indonesia itu kepada pihak terkait, itulah yang membuat adagium itu kehilangan maknanya. Mengutip pernyataan pemohon pada halaman 12 permohonan yang menyatakan rakyat tak lagi berdaulat dengan suara mereka. Berkenaan dengan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang 45 dan kaitannya dengan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka pihak terkait mengingatkan agar semua pihak secara bijak, penuh kehati-hatian dengan penuh rasa tanggung jawab secara bersama-sama senantiasa menjaga agar norma pasal 64 ayat 3 Undang-Undang 45 dimaksud tidak terlanggar. Dan sampai setelah hasil pemilihan umum diperoleh atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap pemilihan umum presiden dan wakil presiden dimaksud, kemudian terus-menerus melakukan upaya-upaya delegitimasi dan penegasian terhadap hasil pemilihan umum dengan pengusaha seperti Anda sedang bersiap untuk jalankan bisnis. Upaya delegitimasi dan penegasian terhadap hasil pemilihan umum dengan alasan-alasan yang tidak konstitusional dan tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, bila mana kita mencermati permohonan dari pemohon akuo, maka akan nampak adanya upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum dari pemohon untuk menegasikan jumlah suara sah 96 juta lebih itu dari rakyat Indonesia kepada pihak terkait. Hal ini alasan dalam bagian posita permohonannya. Pemohon menyatakan jumlah suara sah pihak terkait menurut pemohon adalah 0 di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan di luar negeri. Selain itu, dalam petitumnya secara tidak konsisten, pemohon berupaya meyakinkan Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasikan pihak terkait. Upaya penegasian jumlah suara dan permintaan agar pihak terkait didiskualifikasi oleh pemohon dimaksud merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap
Demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma pasal 6A ayat 3 Undang-Undang 45 atas alasan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang seyogianya secara konstitusional terpilih dengan suara yang mayoritas mutlak di hampir seluruh wilayah NKRI dan seharusnya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024, 2029 dan seterusnya. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections, maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akwa disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kemenangannya sendiri dan seterusnya. Yang ingin kami singgung juga adalah mengenai satu statement yang juga disampaikan oleh Pak Mahfud dalam berbagai kesempatan. Kami juga menyatakan bahwa perlu kami ingatkan kembali bahwasanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan segala perubahannya telah mengatur dengan sangat jelas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilu. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Gakumdu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Bawaslu, dan ujungnya adalah Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan pemilu. Dengan adanya pengaturan tentang pembagian kewenangan dan menangani sengketa proses pemilu melalui Bawaslu, PT UN, dan Mahkamah Agung dalam sengketa administratif dan sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2017, maka tidaklah relevan Profesor Mahfud mengutip pendapat dalam tanda kutip Maha Guru HTN Profesor Yusuf Iza Mahendra yang pernah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seyogianya tidak menjadi sekedar mahkamah kalkulator, tetapi mahkamah seharusnya berperan memeriksa pelaksanaan pemilu secara substantif sejak dari proses pelaksanaannya. Pendapat itu ada benarnya karena diucapkan pada tahun 2014, 3 tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membagi kewenangan kasus-kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diuraikan tadi. Sebab itu pendapat tersebut dapat dikategorikan seperti dikenal dalam ilmu fikih, yaitu qaul qadim, satu pendapat yang dimansuhkan, dibatalkan atau ditinggalkan, dengan qaul jadid atau pendapat baru karena norma-norma hukum yang mendasarinya juga telah berubah. Jadi tidak relevan mengutip pendapat 2014 untuk keadaan sekarang karena norma hukum positif sudah berubah. Tapi kalau mau dianggap yang ideal, suatu ketika Mahkamah Konstitusi boleh mengadili sampai kepada substansi penyelenggaraan pemilu, maka tentu tidak pada saat sekarang kita membahasnya, tapi mungkin dalam amandemen terhadap Undang-Undang 45 dan amandemen terhadap Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Ini klarifikasi, mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Oke. Wow, sangat memukul banget ya ini statementnya dari Bapak Yusril. Jadi bahwa statement Pak Yusril dulu tuh pernah dikutip oleh Pak Mahfud ya, dan kali ini statementnya Pak Mahfud dikutip kembali oleh Pak Yusril dan dikembalikan lagi ke Pak Mahfud ya. Sudah berbeda sekarang Pak ya. Wow, jadi seperti itulah ya. Melihat
eh, Profesor Mahfud yang sekarang sungguh sangat mengecewakan sekali ya, bahwa beliau ini yang Ujang ikuti selama awal pemilu dimulai sampai sekarang. Pak Mahfud ini orangnya tuh lurus loh, lurus dulu, tapi dulu ya lurus. Kalau sudah AA gitu ya terus gitu ya tanggapan beliau itu. Tapi kali ini dia mulai berubah gitu. Jadi semua pernyataan-pernyataan dia statementnya itu blunder semua pemirsa. Jadi narasi dan aksi itu beda gitu ya Pak Mahfud ini. Pasti banyak sekali yang kecewa sama Pak Mahfud ya. Dan kita tidak melihat lagi kenegarawanan beliau gitu ya. Keintelektualan beliau ini tidak terlihat lagi sekarang gitu, karena dikala sekarang beliau kalah dalam pertempuran pemilu, aslinya mulai kelihatan gitu. Seperti itu. Ya, apabila kalian juga ada yang ingin menanggapi atau kalian punya pendapat, silakan kalian komen. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan. Jangan lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.